Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Masih bisa dilewati. Puji Tuhan. Kalau tidak masih bisa diberi kesempatan. Dalam beberapa jam ke depan kita akan meninggalkan tahun 2025 dan kita akan masuk di tahun yang baru. Tetap sukacita Bapak Ibu. Menjelang tahun yang baru tetap sukacita. Haleluya. Biarlah kita sama-sama terus berjuang untuk bisa lebih maksimal di hadapan Tuhan, untuk kehidupan kekal kita. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita di akhir tahun ini dan memasuki tahun yang baru, biarlah kita mengoreksi kehidupan kekekalan kita. Apakah kita sudah menjadi seperti Kristus atau menyenangkan Tuhan di setiap waktu kita? Biarlah kita mengoreksi hidup kita bersama-sama di hadapan Tuhan, sehingga kita ketika waktu itu berhenti dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi, kita ditemukannya dalam perkenanan. Itulah sukacita yang sesungguhnya. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa Elohim Yahweh, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore menjelang malam hari ini Bapa, dengan sukacita kami berkumpul di tempat ini. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Periksalah hidup kami Tuhan, agar kami Bapa semakin sempurna di hadapan-Mu. Karena kami tahu jalan-jalan-Mu, iya dan amin. Jalan-jalan-Mu tak terselami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Mu kami ada. Terima kasih Tuhan.
semua yang Kau lakukan bagiku. Haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Malam ini ketika kami akan mengakhiri tahun 2025 Bapa, kami mau berkata di hadapan-Mu Bapa, kami tak sanggup jalan sendiri. Kami tak mampu jalan sendiri ya Bapa. Roh Kudus, tuntunlah kami. Tuntunlah keluarga-keluarga Bapa. Kami tahu ada banyak keluarga yang hancur di kota Batam ini Bapa. Ada banyak perceraian yang terjadi di kota Batam. Oleh sebab itu Bapa, dengan rendah hati kami mau berkata kepada-Mu, kami tidak dapat jalan sendiri. Ku
sampai memutih rambut kami, bahkan sampai di surga. Engkau menemukan setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati-Mu. Sebab untuk itulah Engkau menciptakan setiap kami, supaya Engkau bisa menikmati hidup kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa, di penghujung tahun ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih karunia-Mu, karena pertolongan-Mu, pembelaan-Mu yang benar. Terlebih akan pencapaian kami Tuhan di mata-Mu, di mana kami terus berjuang untuk sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Atas semua yang kami capai Tuhan, kami mau mengucap syukur dan kami mau katakan kami tidak puas dengan pencapaian kami saat ini, ya Tuhan. Kami tahu masih banyak, ya Tuhan, yang harus kami bereskan dari hidup kami. Menatap Putra-Mu Yesus Kristus sebagai teladan kami, ya Bapa. Betapa kami masih banyak yang harus berubah, Tuhan. Yang dari penghujung tahun ini, Bapa, kami kembali membangun komitmen yang tinggi, membangun pengharapan yang tinggi, bahwa setiap kami bisa menjadi pribadi yang menyenangkan hati. Terima kasih Bapa. Lengkapilah kebahagiaan kami dengan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Urapi setiap kami, urapi anak-anak-Mu, urapi hamba-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus yang manis, bekerjalah seluas-luasnya atas hati kami, atas pikiran kami, sehingga pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini kami boleh tangkap, sehingga berbuah-buah di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Bisa dilewati. Puji Tuhan, bisa kita lewati sehari demi sehari hingga sampailah kita di penghujung tahun ini, penghujung tahun 2025. Siapa yang semangat di penghujung tahun ini? Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, kita semua semangat. Amin. Kita semangat menyongsong tahun depan, karena sebenarnya setiap hari adalah harinya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudaraku, sengaja saya mengambil satu tema untuk kita diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan dengan tema hari ini. Apa Bapak Ibu temanya? Menyongsong tahun kelimpahan. Katakan kiri kanannya, menyongsong tahun kelimpahan. Amin. Bapak Ibu saudaraku, kita jangan aliri dengan kata kelimpahan, karena kata kelimpahan ada di Alkitab. Amin. Dan memang kerinduan Bapa di surga untuk setiap kita anak-anaknya mengalami berkat-berkat, mengalami kelimpahan yang dari Tuhan. Karena kelimpahan yang dari Tuhan tentu itu harusnya membawa kita masuk, bukan saja diberkati di bumi ini, tetapi sampai kekekalan. Amin. Bapak Ibu saudaraku, boleh disiapkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Kerinduan Tuhan untuk memberkati setiap kita sehingga kita mengalami kelimpahan berkat. Nah, dan saya percaya kelimpahan yang dari Tuhan tidak membawa kita tenggelam di dunia ini, justru memotivasi kita
untuk semakin merindukan Sang Pemberi berkat itu. Coba kita baca 2-3 yang pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudaraku, rancangan Bapa di surga supaya kita mempunyai hidup. Mempunyai hidup bukan sekedar hidup, tetapi kehidupan. Mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Hidup yang Tuhan mau itu adalah hidupnya sendiri. Makanya dikatakan di situ, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Berarti sebelum Tuhan Yesus datang, tidak ada manusia mempunyai hidup. Dia hidup tetapi tidak hidup yang dihidupi yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Bapak Ibu, ibarat handphone yang canggih, punya segala fitur kecanggihannya, punya baterai yang cukup lama, bisa bertahan sekali cas mungkin bisa dipakai 5-4 hari, punya fasilitas segala macam yang bisa dibuka dengan aplikasi dalam handphone itu. Hidup, tetapi ketika tidak mempunyai akses ke internet, Bapak Ibu bisa bayangkan. Kira-kira beda nggak? Kira-kira bosan nggak punya handphone seperti itu? Nggak bisa diapa-apain, memang canggih, tapi nggak bisa nelpon, nggak terhubung dengan saudara-saudara yang lain melalui handphone itu. Kira-kira begitulah kehidupan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Maka dia datang memberi hidup. Dia memberi koneksi, memberikan satu gairah yang baru, semangat yang baru, yaitu hidupnya Bapa di surga. Sehingga berdampak kepada mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kebanyakan pemikiran orang kelimpahan itu hanya sekedar, bahkan satu-satunya kalau punya rumah, mobil, kekayaan, pangkat, gelar. Itulah di dalam pikiran orang tentang kelimpahan. Padahal kelimpahan yang mau dibawa Tuhan itu lebih dari sekedar itu, bahkan itu hanya sebagian kecil dari kata kelimpahan. Bayangkan Bapak Ibu, harta dunia ini bukanlah kelimpahan yang sesungguhnya, itu hanya sebagian kecil yang Tuhan maksud dari ayat ini. Kelimpahan di ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, asal katanya dari bahasa Yunani yaitu perisos, yang artinya bukan banyak, bukan dalam hal jumlah, tetapi dalam hal kualitas tinggi. Jadi aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang berkualitas tinggi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini tujuan utama dari kedatangan Tuhan kita Yesus, supaya kita memiliki kualitas hidup yang tinggi. Bayangkan kalau kita bisa menerima, menyerap ini semua, jangankan punya gelar, pangkat, punya mobil, kalau kita sudah berkualitas tinggi yang dari Tuhan, saya percaya kalau hal berkat-berkat pemenuhan kebutuhan, Tuhan pasti cukupkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan ini sebenarnya
yang harus kita koreksi, sudah sejauh mana kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang berkualitas tinggi yang Tuhan mau itu. Sudah sejauh mana pencapaian kita di hari-hari yang kita hidupi. Bapak Ibu, semua udah kebagian ulang tahun sepanjang tahun 2025? Sudah ya? Ada yang hari ini? Sudah kebagian semua ulang tahunnya di 2025? Nah, pertanyaannya, sudahkah kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan, yang berkualitas tinggi? Ini bukan sekedar pencapaian punya keluarga yang baik, punya bisnis, punya kerjaan, bukan. Tetapi ini satu kehidupan yang tidak hanya sukses di bumi ini, tetapi sampai di kekekalan. Ini adalah gambaran kehidupan di mana Allah sejak awal merancangkan kehidupan yang berkelimpahan ini. Bapak Ibu, coba kita buka satu kebenaran, Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Inilah gambaran kehidupan tatanan yang dirancang Allah sejak semula dengan predikat yang dari Allah sendiri, yang disimpulkan dengan satu kata atau satu kalimat, sungguh amat baik. Amin. Sungguh amat baik. Allah merancang dunia ini dengan segala tatanannya, yang disimpulkannya di hari ke-6, di hari terakhir penciptaan, sungguh amat baik. Dia berkabut-kabut, dia menikmati, luar biasa, termasuk dia menatap Adam, sungguh amat baik. Ada potensi yang diberikan kepada Adam, yaitu kehendak bebas. Dari kehendak bebas itulah diharapkannya semakin sempurna ciptaannya itu, yaitu ketika kehendak bebasnya itu dia arahkan, dia serahkan kembali kepada Allah. Kehidupan yang dirancang sejak semula, Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang bukan sekedar sukses tetapi menyenangkan hati Bapa. Kehidupan yang bisa dinikmati oleh Bapa. Inilah kehidupan yang berkelimpahan yang Tuhan mau dari setiap kita. Inilah kehidupan yang sukses dihidupi oleh Tuhan kita Yesus Kristus di bumi ini, yaitu kehidupan yang menyukakan hati Allah. Bapak Ibu, bumi dan segala isinya dan tatanannya, kalau untuk menyakitkan hati Bapa, saya percaya Dia tidak akan ciptakan. Tetapi diciptakannya semuanya ini supaya Dia bisa menikmatinya. Tetapi kenyataannya, ketika Adam jatuh, firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang dilakukan manusia memilukan hatinya, sehingga pernah satu waktu dia menghanguskan seluruh manusia, hanya tersisa satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Karena apa? Karena menyakitkan hati.
kembali saat ini. Saya percaya di akhir zaman ini Allah Bapa menatap dari surga, hendak menemukan rancangannya semula, yaitu rancangan di mana setiap kita menyenangkan hati Bapa. Amin Bapak Ibu. Ketika dilihatnya di komplek perumahan saudara, adakah pribadi yang menyenangkan hatinya? Dengan ditemukannya kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang berkualitas tinggi. Ketika ditangkapnya di satu perusahaan, adakah pribadi-pribadi yang sesuai dengan rancangannya yang semula? Yaitu pribadi-pribadi yang menyukakan hatinya. Ini kerinduan Bapa di surga. Maka kita harus menyatukan kerinduan Bapa, kerinduan Allah juga menjadi kerinduan kita. Karena inilah akhir yang Tuhan mau, supaya setiap kita ditemukan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan seperti inilah yang dihidupi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang Dia katakan bahwa gaya hidupnya adalah melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi kata berkelimpahan itu seharusnya disematkan dengan benar di hati kita masing-masing. Menjadi satu target, saya harus mempunyai hidup yang berkelimpahan, mempunyai hidup yang berkualitas tinggi. Amin Bapak Ibu. Kehidupan yang berkualitas tinggi yang dihasilkan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita, yang ditandai dengan kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kehidupan yang benar-benar penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Bukan berarti kehidupan seperti ini tidak ada masalah, bukan. Nah, coba kita buka Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6 kita akan baca. Inilah gambaran kehidupan yang berkelimpahan itu dalam refleksi kehidupan kita sehari-hari. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu nanti selanjutnya kedua, lalu ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Engkau yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini gambaran kehidupan yang berkelimpahan. Ada masalah, ada beban, ada pergumulan, tetapi janji Tuhan, penyertaan-Nya
yang memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, memberikan kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kelimpahan bukan gambaran-gambaran sukses. Ya, Tuhan pasti itu hanya sebagian kecil, katakan sebagian kecil. Bukan berarti kalau teman kita tidak sukses secara kasat mata, lalu kita bisa mengatakan dia tidak hidup di dalam kualitas tinggi atau hidup dalam kelimpahan. Bukan. Tetapi kehidupan yang selalu terkoneksi dengan Bapa di surga, kehidupan yang terhubung dengan Bapa di surga, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini kehidupan yang selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran selalu ada di dalam hidup. Nah Bapak Ibu, biarlah ini menjadi kerinduan kita, kelimpahan ini biar menjadi target kita sepanjang tahun. Maka tema kita menyongsong tahun kelimpahan, artinya menyongsong suatu kehidupan yang berkualitas. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Ketika kita berfokus kepada kehidupan yang berkualitas tinggi, saya percaya mungkin karirmu yang mandek, mungkin usahamu yang biasa-biasa tidak berkembang. Ketika kita fokus mencari kerajaan Allah, ketika kita fokus hidup di hadirat Tuhan, Roh Allah itu sendiri yang mengajari kita di semua aspek kehidupan. Amin. Orang sekarang fokusnya langsung ke berkat-berkat limpahannya tanpa fokus mencari kualitas di dalam hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini tujuan hidup kita. Untuk mengerti ini Bapak Ibu dibutuhkan mungkin bisa 30 tahun perjalanan hidup baru tahu berkat yang sesungguhnya itu ternyata pribadi kita yang terus berubah. Berkat yang sesungguhnya itu ternyata penyertaan Tuhan itu sendiri. Untuk mengerti ini bisa 40 tahun hidup kita. Karena terlalu lama kekristenan itu melenceng, hanya menjadikan Tuhan sebagai alat untuk kelimpahan yang Dia maksud. Benar gak Bapak? Hidup yang berkelimpahan, hidup yang tertuju kepada berkat yang sesungguhnya, yaitu rancangan semula, di mana hidup kita terus menyenangkan hati Bapa. Amin. Hari-hari hidup dalam gelap, bagaikan derita yang hidup lagi. Hatiku bertanya, kau ingat jawabnya. Mengapa aku di sini di kepala dunia?
yang mengejar perubahan hidup kita sendiri, yang mengejar kualitas tinggi Bapak Ibu, yang dikembalikan ke rancangan semula, yang disimpulkan kehidupan yang menyenangkan hati Bapa, kehidupan yang bisa dinikmati oleh Bapa. Ini harus ada di semua aspek kehidupan kita. Amin. Harus ada di semua aspek. Ada orang yang berhasil di satu aspek. Dia bisa berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dia bisa habis-habisan untuk pekerjaan Tuhan dengan dana tenaga. Tapi bisa saja di aspek lain itu belum beres. Nah, sampai semua aspek Bapak Ibu Saudaraku, dia bisa mengampuni, dia bisa lemah lembut, tetapi di satu sisi dia tidak mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan dalam hal dana kah, dalam hal tenaga kah. Nah, hidup yang berkualitas tinggi itu, hidup yang berkelimpahan itu harus semua aspek hidup kita berkualitas tinggi, dan ini butuh waktu, komitmen yang tinggi, terus menerus kita mau mencapainya. Amin. Terus menerus. Maka kita semuanya harus saling mendukung, saling memotivasi. Sudah sejauh mana aspek berkualitas tinggi ini ada di dalam hidup kita? Apakah kehidupan berkualitas tinggi itu sudah 100%, 50%, 70% dalam hidup kita? Nah, di akhir tahun ini coba kita merefleksi, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kehidupan yang berkualitas tinggi itu, kehidupan yang berkelimpahan itu menyeluruh di hidup kita? Nah, coba Bapak Ibu, menit-menit ke depan saya ingin kita menarik ke diri kita masing-masing. Satu aspek yang paling umum, aspek ekonomi atau pemenuhan kebutuhan. Mungkin sepanjang tahun ini Bapak Ibu mengalami terseok-seok masalah ekonomi, masalah penghidupan. Mungkin dalam hal menutupi kebutuhan-kebutuhan, cicilan-cicilan. Itu kenyataan hidup ya. Kita mengalami hal yang tidak baik. Ketika di masa-masa itu, apa respon kita? Apakah kualitas hidup kita semakin cemerlang menghadapi situasi kondisi itu? Apakah firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua mendatangkan kebaikan atau mengubah hidup kita menjadi pribadi indah? Atau justru kita tenggelam di dalam pergumulan pemenuhan kebutuhan? Justru kita menuntut Tuhan. Nah, mari ini menjadi koreksi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Maka kita harus berhikmat. Amin. Berhikmat di dalam menggapai atau mencukupkan segala kebutuhan kita. Iman yang benar ketika kita terkoneksi dengan Bapa di surga, dengan Roh Kudus, meminta tuntunan-tuntunannya. Amin. Termasuk dalam hal mengatur ekonomi kita, pengeluaran kita. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam keluarga kita masing-masing harus ada keterbukaan suami istri dalam perencanaan rumah tangga, terlebih persiapan
untuk masa depan anak-anak, sekolah. Kadang-kadang karena iman yang meleset, Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti sertai. Udah bisa kita beli mobil. Benar gak Bapak Ibu? Hal-hal seperti ini kadang bisa bukan membuat kita semakin menjadi pribadi yang berkualitas, justru terjebak, ditarik mundur. Karena apa? Karena beralih fokus, tadinya bisa fokus untuk memuji menyembah Tuhan, terus bertumbuh. Tetapi karena ada beban yang kita ciptakan sendiri, maka apa yang terjadi? Tidak mencapai rencana Tuhan. Nah, saya rindu jemaat Teofani Batu Haji di tempat ini menyongsong tahun kelimpahan dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan berbenah terlebih masalah ekonomi. Kita nggak tahu masa depan ke depan apakah semakin baik atau tidak. Kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia yang jatuh dalam dosa. Bisa saja krisis berat yang akan terjadi ke depan. Jadi saya sebagai gembala, kalau ada rancangan-rancangan kita, mungkin ya biasanya awal tahun ya, Pak, udah bisa tahun depan kita ganti mobil, mungkin udah bisa lah kita beli rumah, mungkin kalau ada perencanaan-perencanaan itu bawa di hadapan Tuhan. Amin. Tidak salah, berencana dengan baik tidak salah, tetapi jangan sampai kita terjebak di hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita terjebak dalam keinginan-keinginan yang belum dari Tuhan. Mau buka usaha boleh, tetapi disinilah kita membawa semua aspek kehidupan kita di hadapan Tuhan dengan iman yang benar, berfokus terutama kualitas hidup kita. Benarkah Tuhan, kalau kami memutuskan untuk membeli sesuatu ini akan membuat kami semakin maksimal dalam pekerjaan Tuhan, semakin maksimal bertumbuh, sehingga kita menyongsong tahun depan itu tidak dengan beban, tetapi dengan pengharapan aku semakin bertumbuh. Nah, itu masalah pemenuhan kebutuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, berdoa dengan Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, putuskan, terlebih memutuskan hal-hal yang penting, bawa di dalam Tuhan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, sudahkah kita mengalami kelimpahan di semua aspek hidup kita dalam hal kehidupan keluarga kita? Sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu dalam keluarga, mari kita introspeksi masing-masing. Mari kita menyadari sepanjang tahun yang sudah kita lewati, sudahkah peran kita sebagai ibu, peran kita sebagai ayah maksimal? Sudahkah berkualitas tinggi? Sudahkah menyukakan hati Bapa? Ketika Bapa di surga melihat keluarga kita, sudahkah Bapa di surga tersenyum dengan kehidupan keluarga kita? Tentu yang paling utama, kita harus membangun mesbah keluarga di masing-masing rumah tangga. Amin Bapak Ibu. Katakan kiri kanannya, mungkin di sebelahnya pasangannya, mulai besok kita doa sama ya. Amin. Harus membangun mesbah bersama-sama. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin. Itu dimulai dari keluarga, biar terjadi pemulihan. Kalau keluarga berdoa,
bersama-sama setiap hari, saya percaya konflik tidak akan besar. Konflik ada, pasti ada. Amin. Pasti ada konflik. Tapi saya percaya ketika berkomitmen tiap pagi membangun mesbah bersama-sama, saya percaya konflik tidak akan bisa menjadi besar. Justru yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi tiada. Maka kita harus menunjukkan kualitas kita masing-masing sebagai ayah, sebagai ibu. Tunjukkan kualitas bahwa kita benar-benar mengalami Tuhan. Itu di mana kita temukan? Di keluarga kita masing-masing, Bapak Ibu. Boleh ya berjanji kita membangun mesbah di keluarga masing-masing? Besok mulai tanggal 1 langsung komitmen dan tidak ada bolong untuk mesbah keluarga. Doa pribadi masing-masing harus, hubungan pribadi masing-masing harus. Tetapi yang tidak kalah penting, bergandengan tangan bersama-sama, suami istri bersama anak. Kalau masih kecil anak, diajak aja Bapak Ibu, walaupun nggak tahu. Anak kami ambil justru dia request lagu karena di tempat sekolahnya diajari lagu sekolah katanya. Lagu sekolahnya Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku. Wah, kita ikuti, kita juga bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan bersama-sama keluarga. Jadi di akhir tahun ini kita refleksi. Oh iya, kami masing-masing asik sendiri-sendiri dengan Tuhan. Mulai besok bangun mesbah bersama-sama. Amin. Bisa memulai hari, atau mungkin karena terlalu sibuk pagi-pagi, satu sudah harus masak, satu harus sudah mempersiapkan anak-anak. Tetapi harus ada satu hari itu, apakah menjelang tidur, siapkan waktu. Saya percaya konflik tidak akan tahan di keluarga kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mau berikan kemuliaan bagi Tuhan? Nah, mari kita introspeksi. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, dalam hal kehidupan pelayanan atau gereja. Nah, kita bertumbuh Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri karena ada satu kesatuan, yaitu terhimpun dalam satu komunitas, yaitu gereja. Amin. Jemaat mula-mula bisa bertumbuh bertahan di dalam satu pertikaian atau satu intimidasi dari bangsa jajahan Roma karena mereka dalam satu komunitas gereja bersatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus menunjukkan bahwa sudahkah kita memiliki kualitas hidup atau hidup berkelimpahan dalam aspek kita sebagai jemaat, sebagai pelayan. Amin Bapak Ibu Saudara. Memang mungkin kita berpikir yang penting saya ke gereja terdaftar. Mungkin kita berpikir begitu, Bapak Ibu Saudaraku semua. Tetapi ketika kita menyadari ada peran gereja yang harus terus bergerak, yang harus terus berkembang, yang harus terus menjangkau jiwa, maka jadilah jemaat yang terus mendukung pelayanan Tuhan. Amin. Kami dari tim penggembalaan, seperti yang disampaikan kemarin di kata sambutan dari tim penggembalaan, sangat bersukacita, sangat bersyukur 1 tahun pelayanan kita bisa kita lewati. Amin. Dan saya melihat semua kita bersemangat mendukung tim penggembalaan,
hamba-hamba Tuhan yang terus bergerak mengunjungi teman-teman kita yang mungkin lagi mengalami suka atau duka. Terkhusus saya sebagai gembala mengucapkan terima kasih kepada tim penggembalaan, kepada Pak Ramses, Pak Roy, Bu Ismi dan Bapak. Wah, luar biasa. Kalian benar-benar membuat penggembalaan ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Benar, saya sendiri gak bisa Bapak Ibu. Terlebih kita ada 2 tempat. Dan saya juga bukan full time di gereja, harus mencukupkan juga penghidupan dengan bekerja. Dan memang luar biasanya GSK ini tidak ada yang full time, tetapi hati itu full time untuk Tuhan. Terima kasih buat tim penggembalaan, buat pelayan-pelayan, koordinator, ketua-ketua bidang. Terima kasih. Dan mari kita lebih lagi menyongsong tahun kelimpahan di depan, menyongsong pelayanan kita ke depan. Kita nggak tahu apa yang Tuhan siapkan di depan. Jangan-jangan Tuhan siapkan jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi untuk kita boleh gembalakan. Amin. Kita yang terus berbenah pelayan-pelayan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, pelayan-pelayan Tuhan, satu hal yang harus kita pahami, setiap gereja, setiap pelayan-pelayan Tuhan pasti ada yang namanya ketidaksepahaman. Amin. Pasti ada yang namanya ketidakcocokan. Tetapi puji Tuhan, satu yang harus kita pahami, tujuan kita sama, yaitu sampai ke langit baru, bumi baru. Amin. Harusnya kalau tujuan kita sama, sampai ke rumah Bapa di surga, apapun konflik-konflik yang mungkin timbul, kita dengan rela hati melepaskan pengampunan bagi setiap kita satu sama lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Harusnya di dalam pelayanan inilah kita terus saling bertumbuh, saling bersama-sama belajar. Saya belajar sebagai gembala, Bapak Ibu belajar sebagai koordinator, sebagai apapun yang Tuhan percayakan. Dan inilah wadah kita mengabdi sejak di bumi ini. Nah, pelayan-pelayan Tuhan, mari kualitas hidup kita di bidang pelayanan di gereja kita tingkatkan. Kalau ada satu sama lain yang mungkin tidak enak, bolehlah saling berangkulan melepaskan pengampunan. Demikian juga hal-hal untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudaraku, setiap berkat yang Tuhan percayakan bagi kita, percayalah itu tidak akan berhenti, tetapi itu akan berhenti demi keselamatan jiwa kita. Kalau kita tidak mengalirkannya menjadi berkat, apakah bagi gereja, apakah bagi pekerjaan Tuhan yang lain. Amin Bapak Ibu. Setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita akan menjadi jerah ketika kita tidak melepaskan itu atau tidak menabur itu untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan saja di gereja. Pekerjaan Tuhan bisa menolong keponakan kita, menyekolahkan mungkin saudara kita. Minta hikmat dari Tuhan. Jadi setiap berkat yang Tuhan percayakan, jadilah pribadi-pribadi yang berkualitas tinggi. Dan saya percaya, kalau kita menangkap ini bahwa pekerjaan Tuhan di Batam ini akan terus melebar dan kita mau terlibat, izinkan aku Tuhan menjadi alatmu, saya percaya Tuhan akan memakai kita. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi dalam semua hal Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh, mari
Mari kita persiapkan diri kita untuk mengalami berkat atau hidup yang berkelimpahan dengan terus berbenah. Mungkin sepanjang tahun ini menjadi tahun yang menyakitkan atau tahun terseok-seok. Jangan pernah mencurigai Tuhan. Amin. Jangan pernah mencurigai Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan sebagai penutup, Bapak Ibu, kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Coba ke atas lagi ayat 15. 2 Korintus, ayat 16 saja, ayat 16. Sama-sama kita baca 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. 2-3 ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Apapun yang kita alami, mungkin duka, mungkin masalah pergumulan, satu prinsip: tidak ada hari tanpa bertumbuh. Tidak ada hari tanpa dibaharui batinnya kita. Inilah hidup yang berkelimpahan itu, ketika kita terus mengalami perubahan-perubahan batinnya. Amin Bapak Ibu. Termasuklah sebenarnya kalau Tuhan izinkan kita mengalami berkat-berkat materi, kesehatan, jabatan, pangkat, harusnya kita tidak tawar hati. Jangan terlena dengan semua itu, tetapi tetap, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Manusia batinnya artinya kehidupan rohani kita, kualitas hidup kita terus mengalami kelimpahan. Saya rindu 1 tahun terakhir, bolehkah kita renungkan sudah sejauh mana pencapaian? Sudah sejauh mana batinnya kita berubah? Kalau belum maksimal di malam ini, bolehkah kita berkomitmen, Tuhan, tahun depan aku harus menjadi pribadi yang tidak pemarah. Tahun depan aku harus menjadi pribadi yang tidak mata-matankah, Bapak Ibu sendiri yang tahu. Tahun depan aku menjadi pribadi yang tidak mata ini banyak ternyata dosa mata ini. Mata keranjang, mata kah? Dan mata. Nah, amin Bapak Ibu. Jadi mari kita berkomitmen menjadi pribadi yang berkualitas tinggi. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita siapkan pujian yang tadi. Saya minta kembali Bapak Ibu, kita naikkan pujian hari-hari ini. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Hari-hari datang dan berlalu, bagaikan derek awan yang ditiup angin.
yaitu kehidupan yang berkualitas tinggi, yang melebihi dari sekedar kelimpahan berkat, yaitu kehidupan yang terkoneksi dengan Bapa, kehidupan yang selalu melimpah dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kehidupan yang terus menang di setiap pergumulan-pergumulan ini. Milikilah kehidupan ini, karena inilah kehidupan yang sesungguhnya yang harus kita miliki, yang sampai nanti dikekal, yaitu kehidupan yang menyukakan hati Bapa. Bapak Ibu, bolehkah saya bertanya, apakah gaya hidup kita sudah menjadi gaya hidup yang menyukakan hati Bapa? Sudahkah kehidupan kita sudah menjadi gaya hidup yang membuat Dia tersenyum? Di aspek keluarga, apakah Dia menatap kita menjadi ayah yang baik, ibu yang baik, anak-anak yang baik di matanya? Mari di penghujung tahun ini Bapak Ibu, refleksikan diri kita, koreksi diri kita. Mari Bapak Ibu berkomitmen memiliki gaya hidup yang berkelimpahan ini. Gaya hidup yang bukan tidak ada masalah, bukan, tetapi gaya hidup yang selalu ada damai sejahtera, ada pertolongan. Kalau masih ada beban-beban dan dosa yang mengikat kita, mari Bapak Ibu, saya beri waktu untuk Bapak Ibu boleh berdoa, berkomitmen, melepaskan semua aspek di dalam pelayanan. Kalau kita masih setengah-setengah memberi hidup untuk melayani Tuhan, mari miliki komitmen yang tinggi. Saya mau mengabdi Tuhan di dalam pekerjaanmu, di ladangmu, ya Bapak. Sekali lagi Bapak Ibu, single saja yang naikkan pujian ini. Saya minta Bapak Ibu kita semua berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mau Tuhan. Kami mau kami tidak bisa memiliki hidup yang berkelimpahan. Tapi ketika Roh-Mu menyatu dengan hidup kami, dan kami rela untuk dipimpin, kami
percaya kami bisa mencapainya ya. Berkati anak-anak-Mu, penggembalaan di tempat ini, GSKI tempat ini supaya meteraikan firman-Mu Tuhan. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Tahun depan